Saudara-saudara sekalian, Ibu Bapa Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat sore, malam, salam. Kita bersyukur kita boleh bertemu lagi atas pimpinan Tuhan dalam ibadah streaming, ibadah keluarga. Selamat mengikuti ibadah. Jemaat sekalian, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Mari berdoa. Ya Allah yang kami sapa dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan Kepala Gereja, kami bersyukur saat ini di dalam tuntunan kasih-Mu, kami tetap eksis dan kami tetap diberi waktu karunia untuk beribadah. Luar biasa, walaupun kami berada di rumah masing-masing, namun kami bersekutu dalam iman kepadamu. Dan ini tidak mengurangi nilai persekutuan, khususnya nilai rohani dari ibadah ini. Biarlah kami boleh beribadah dengan sukacita, dan kiranya ibadah ini boleh jadi dalam namamu, di dalam Kristus Yesus Putramu, di dalam kekuatan Roh Kudus. Bertambah-tambahlah kepada kita anugerah dan sejahtera. Amin. Jemaat sekalian, mari kita berdiri. Kita membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, yaitu Kidung Agung. Kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 16 dan 17. Ayat 16 dan 17, Kitab Kidung Agung pasal 2. Demikian, kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa yang di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Jemaat sekalian, bacaan kita hari ini adalah sebagaimana saya katakan tadi dari kitab Kidung Agung. Jemaat, Ibu Bapak sudah pernah membaca kitab ini. Dan kitab ini adalah kitab yang unik, yang mungkin paling belakang masuk sebagai kitab kanonik. Artinya yang diakui sebagai kitab otoritatif, mempunyai kewibawaan sebagai firman Tuhan, karena dalam jangka waktu lama muncul perdebatan yang sengit di antara rabi-rabi. Saya punya teman dari IAIN, teman baik,
yang sering sama-sama di Wanhankamnas. Dia berkelakar sama saya tahu dia berkelakar, tapi dia adalah jebolan Amerika. Dia bilang begini sama saya, Pak Pendeta, kenapa di kitab suci orang Kristen ada kitab pornografi? Wah, yang mana itu? Saya kaget. Ya. Lalu itu kitab Kidung Agung. Ya. Biasanya ini kan yang suka baca orang muda-muda ya. Dan kalau baca memang, kalau kita baca sepintas, memang kelihatannya seperti itu. Makanya lama sekali ini baru masuk dalam, ya, baru dikanonisasi sebagai kitab karena perdebatan itu tidak mudah. Ya, dan saya katakan baru dia tahu banyak karena dia mengambil comparative religion, perbandingan agama ya. Jadi dia tahu banyak Alkitab, itu luar biasa. Ya. Baru dia tunjuk, dia baca itu pasal 7. Coba lihat jemaat sekalian. Pasal 7 ini salah satu saja. Ayat 6, 7, 8. Dan juga sampai 9 kalau tidak salah. Kalau saya baca ini, ya, betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di atas segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Ini kan porno, dia bilang, wah masa dalam kitab suci ada seperti itu? Ya, belum yang lain. Kalau kita baca dari permulaan itu luar biasa. Saling menyanjung, saling memuji, saling merindukan. Malah engkau jejaka yang satu-satunya paling cakep di dunia ini. Disaut oleh yang laki-laki, kau yang paling cantik di dunia ini. Begitu kan? Kalau orang, jadi sementara memadu kasih memang seperti itu. Dan betul baca itu bagus. Jadi dari pasal 1 sampai 8 itu menarik. Dia bilang begitu. Saya bilang begini sama teman saya itu. Saya bilang, Bapak, kitab Kidung Agung itu adalah kitab sastra. Ya. Dan kitab yang puitis, kitab yang mau memberi gambaran itu. Dan ini diambil dari dunia, dari culture, dari budaya Timur Tengah tempo dulu. Makanya saya pernah dengar komentar juga dari anak muda kita, dari pemuda-pemudi. Kita baca kitab Kidung Agung itu kayak orang PDKT tempo dulu, tidak cocok lagi sekarang. Gitu katanya. Mas saling puji memuji dan sebagainya. Sekarang itu to the point, dia bilang. Tidak usah bilang lehermu seperti ini, betismu seperti ini, gitu ya. Cintaku seperti ini, itu tempo dulu itu. Sekarang itu tidak laku lagi, bukan begitu lagi. Tidak tahu kalau pemuda-pemudi kita PDKT apa dibilangkah? Mungkin begitu ya. Pasti ada ungkapan-ungkapan memuji dan sebagainya begitu ya. Pasti itu. Apalagi baru pendekatan itu pasti. Ya. Nanti mungkin anak-anak kita atau pemuda-pemudi mengalami seperti itu. Dan namanya kitab ini apa tadi? Kidung Agung. Jadi ini lagu cinta. Dan kalau dia lagu cinta itu digubah begitu indah dan banyak gambaran-gambaran. Dan gambarannya itu konteks luar diambil dari dunia sekitar. Seperti tadi apa? Seperti rusa. Kalau di satu tempat tidak ada rusa pasti dibilang bukan seperti rusa.
Seperti apa tadi lagi? Seperti rusa, seperti kijang, begitu. Kemudian ada seperti bunga bakung. Di sini bunga lili. Ya, itu tadi ya. Jadi semua namanya lagu cinta. Dan coba kita ingat di dunia ini, ya, di dunia ini berapa juta entah lagu rohani atau lagu profan, ya, duniawi lagu yang apa, sudah berapa juta lagu digubah tentang cinta. Luar biasa. Sudah berapa juta ditulis novel tentang cinta kasih. Dan orang suka baca. Ada yang bermasalah, ada yang bagus, indah, begitu kan? Ya. Dan kalau tentang film-film juga diproduksi tentang cinta tidak sedikit. Jadi di sini kitab Kidung Agung mau mengungkapkan bukan hanya sebagai metafora antara cinta kasih Allah dengan umatnya dan cinta kasih antara sesama, bukan hanya itu, tapi memang cinta kasih di sini adalah sesuatu yang paling esensial dalam kehidupan manusia. Tanpa cinta, ibu bapak saudara-saudara, kehidupan itu bukan kehidupan. Orang tidak bisa hidup tanpa cinta. Kita ada karena cinta kasih. Amin, betul kan? Ya. Kita hidup oleh karena cinta. Dan kita hidup di dalam cinta. Sebab itu ini bagus sekali. Cuma kita tidak bisa salah memahami. Begitu ya, jadi sorry kalau saya sedikit panjang lebar karena intinya di sini luar biasa. Ada lagu cinta itu apakah? Lagu cinta, apa yang jemaat kenal lagu cinta? Ada film kah atau lagu itu? The Power of apa? The Power of Love. Kekuatan cinta. Luar biasa itu. Kekuatan cinta. Ya, itu mungkin bisa kita paralelkan dengan pasal 8. Coba lihat pasal 8. Saya baca ayat 6 dan 7 pasal 8 kitab Kidung Agung. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Kalau sekarang itu cincin kawin ya, iya kan. Kemudian ayat 6b ini bagus ini. Itu tadi the power of love ya. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Ayat 7, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benar rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Itu tolong di garis bawah ini definisi cinta menurut kitab Kidung Agung yang diasalkan kepada Raja Salomo. Coba lihat pasal 1 ayat 1 itu ya, Kidung Agung menurut Salomo yang digubah oleh Salomo berdasarkan pengalaman hidupnya. Jadi ini saya ingat kalau saya ini the power of love ya ini. Cinta itu kuat seperti maut. Bagaimana itu ya? Ini definisi ya. Coba saya tanya jemaat ibu bapak sekalian, apa definisi cinta? Pasti tahu. Dan habis kata-kata kita di dunia ini tidak bisa memuat itu. Dan kebanyakan definisinya puitis gitu ya, cinta. Tapi ini definisi cinta. Ya, dalam bahasa asing apa dipakai cintakah? Kalau dalam bahasa Inggris
love. Ya, kalau bahasa Indonesia apa? Kasih, cinta, sayang. Kalau bahasa Yunani itu banyak. Yang jemaat sudah kenal, itu sudah populer adalah cinta agape, itu cinta yang paling dasar, yang paling esensial. Kemudian cinta eros, jangan pikir cinta eros itu tidak bagus. Manusia memiliki eros, ya, keinginan hawa nafsu, tapi harus berada dalam bingkai agape. Kalau dia tidak ada dalam bingkai agape, dia akan merusak kehidupan manusia. Kemudian cinta storge, ya, antar keluarga, cinta adelphos antar saudara bersaudara. Itu bagus itu. Kalau bahasa Ibrani cuma 2 dipakai, ahab dan hesed. Ya. Ahab itu sama dengan love, agape. Ya, itu. Jadi di sini luar biasa ya. Jadi di sini cinta itu di sini. Nah, di sini saya ingat kalau pasal 8 ayat 6 dan 7 itu cinta kuat seperti maut. Saya ingat definisi filosofis dari seorang filsuf. Dia bilang begini, cinta kasih itu adalah sepasang kekasih berkata secara resiprokal, saling, dan mutualis saling. Jadi saling menyaut, dia seperti tadi ini, kalau kita baca ini dia saling menyaut antara kekasih laki-laki dan kekasih perempuan tadi. Dan tadi kata-kata tadi itu dalam pasal 2 itu perempuan yang mengungkapkan cinta kasihnya kepada kekasihnya yang pria itu tadi. Nah, tadi saya katakan definisi filosofis itu dari Bertens kalau tidak salah. Dia bilang begini, cinta berarti seorang berkata kepada yang lain, you cannot die, so you have to live a life. Cinta berarti yang laki-laki berkata ke perempuan, kau tidak boleh mati. You have to live a life. Yang lalu disaut, engkau juga tidak boleh mati. Coba kedengaran sederhana tapi tidak puitis ya, tapi luar biasa. Jadi cinta itu menyangkut seluruh eksistensi hidup. Kamu harus hidup demi cinta. Ya, itu luar biasa itu. Dan ini inti dari kitab Kidung Agung itu seperti itu. Jadi manusia diciptakan sudah mempunyai cinta kasih. Makanya cinta itu adalah hakikat. Sesuatu yang ada, yang diciptakan. Manusia diciptakan untuk mencintai dan mengasihi. Baik Allah maupun sesama. Nah, saya memberi tema, saya tidak sebut tema tadi. Temanya di sini adalah rahasia hidup dalam cinta kasih. Rahasia hidup dalam cinta kasih. Apa kunci supaya manusia, supaya ibu bapa, supaya jemaat hidup dalam cinta kasih? Kedengaran biasa tapi tidak mudah. Tantangannya berat. Tidak sedikit masalah di dunia ini karena apa? Karena cinta yang tidak sesungguhnya. Amin, betul kan? Mungkin kita punya pengalaman masing-masing. Baik suami, istri, orang tua. Nah, mari kita lihat apa rahasia hidup menurut bacaan tadi. Ini salah satu saja. Coba kita lihat ayat 6. Ayat 16, Kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia. Kemudian baru yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Jadi di sini kekasihku, kepunyaanku. Lover is mine.
And I am of his. Ya, ini jadi kepunyaan. Kalau kepunyaan ini apa ini? Ini kunci kehidupan ini. Ini pengakuan ini. Jadi rahasia hidup dalam cinta kasih adalah selalu mengatakan kepada yang dikasihi, kepada yang dicintai, satu sama lain. Selalu memuji dia, engkau kepunyaanku. Dan aku kepunyaan kamu. Kalau milik itu luar biasa. Sebab itu di bawah dipakai tadi, kepunyaan itu dihubungkan dengan sebenarnya kalau maut, ya itu kecemburuan adalah sumber maut. Tapi kecemburuan juga penting. Ya, karena sudah menjadi milik, lalu dia menyerahkan kepada orang lain, itu makanya kecemburuan itu positif. Tapi juga bisa negatif. Kalau tidak cemburu, dia tidak merasa mempunyai sense of belonging, rasa memiliki itu. Dan ini hubungan eksklusif, tidak bisa intervensi dari luar. Ya, dan ini paling inti dalam hubungan suami. Banyak yang bermasalah suami istri karena apa? Karena banyak intervensi dari luar. Dia bilang kalau aku kepunyaanmu dan kau kepunyaanku, luar biasa artinya itu. Dan ini kata kunci ini bukan hanya diucapkan di gereja atau ketika diberkati, bukan. Dan ini harus dipertanggungjawabkan dalam kata dan perbuatan. Tadi makanya ketika dia bekerja, ketika dia sibuk yang mengembalakan domba. Jangan hanya di rumah, jangan hanya di tempat tidur, sorry. Ya, jangan hanya waktu senang, tapi ketika sibuk itu tetap dia berkata, engkau milikku, aku adalah milikmu. Karena cinta di dalam cinta kasih. Oleh karena cinta kasih. Ini dalam artinya ini jadi di sini ya. Jadi kalau jadi pengakuan ini terus menerus dalam segala situasi ketika menghadapi tantangan-tantangan. Ini menjadi resep yang paling ampuh. Ketika kita menghadapi pergumulan, kalau kita katakan engkau milikku dan aku milikmu, apapun yang dihadapi, kita sama-sama. Begitu ya? Ini juga dalam bukan hanya hubungan suami istri, tapi juga dalam hubungan cinta kasih adelphos ya. Cinta kasih persaudaraan itu. Rasa memiliki itu mesti kuat. Kita adalah milik Kristus, gitu ya? Iya. Kita adalah milik Kristus. Kristus adalah milik kita. Disinilah kita saling mengasihi satu sama lain. Ya. Kalau dalam segala situasi ini karena itu coba lihat ayat 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Ini bahasa metafora yang bagus. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Rubah, tahu rubah? Ya, rubah itu apa kayak musang ya, yang suka curi-curi, yang suka merusak. Dia kecil tapi dia bikin rusak besar. Kebun anggur ini kan simbol dari hal yang paling penting dalam ini, ya, kalau rusak. Jadi artinya di sini bagus sekali di sini sebenarnya. Ya. Kalau kita betul rasa memiliki dan apa, masalah kecil rubah ini, rubah di sini artinya tantangan, masalah-masalah kecil dalam keluarga, dalam persekutuan kita, masalah-masalah kecil. Tapi jangan anggap remeh. Yang kecil, dia bisa merusak yang besar. Sebab ini bagus sekali kalau kita saling memiliki satu sama lain, ya. Kita bisa saling menegur, saling menasehati, saling membantu. Itu artinya cinta kasih di sini. Ya. Nah, kemudian ayat 17. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Apa artinya itu? Ucapan apa itu?
Ucapan mencari. Ucapan kerinduan. Ya. Jadi di sini kata kunci adalah kalau kita mencintai, mengasihi seorang, kita harus selalu rindu dan mencari. Bayangkan, kalau tidak mencari lagi, kalau tidak rindu lagi, bahaya itu. Tadi, kalau tidak berkata lagi, engkau milikku dan aku milikmu, itu sudah bahaya sekali. Berarti something wrong behind. Ini betul kan? Ini. Dan ini bagus, ini kelihatan biasa. Jadi tetap saling mencari dalam situasi apapun. Dalam segala kesibukan itu saling merindukan. Kita ini sekarang kan saling merindukan, lama nak ketemu juga ya. Kita saling mencari satu sama lain. Kenapa? Kita punya cinta kasih Yesus. Kita rindu ketemu. Tapi ingat tadi saya katakan bahwa kita tetap bertemu dalam iman. Amin. Jadi ini memang bagus rahasia hidup ini. Kan kelihatannya ini kecil sederhana, tapi ini rahasia kunci supaya kita menuju kepada kebahagiaan hidup dalam salum. Terutama ketika kita menghadapi masa-masa sulit. COVID-19 ini menimbulkan banyak kesulitan. Khususnya saya agak kaget lihat di mana itu nak? Di Jawa Barat kah? Ya. Karena COVID ini antre orang urus cerai. Antre. Tingkat perceraian tinggi karena pergumulan-pergumulan. Makanya bagus sekali tadi. Ketika kita berkata bahwa aku milikmu dan engkau milikku. Dan aku selalu rindu, solider, saling mencari. Kita terpelihara untuk memelihara cinta kasih. Nah, mari kita pegang jemaat sekalian rahasia tadi yang luar biasa bagusnya. Ya, kita tetap hidup sebagai milik Kristus. Kita tetap hidup sebagai milik jemaatnya dan kita hidup sebagai milik dalam keluarga. Dalam SGK, SGD, SBU dipakai kata sejauh mana kita bisa menyatakan cinta yang tulus dalam komunikasi satu dengan yang lain. Komunikasi itu penting, tadi ini komunikasi. Bagus sekali itu. Kita aminkan firman ini dan kita terus-menerus membangun keluarga yang di dalamnya dijiwai oleh hakikat yang paling esensial, yaitu hiduplah dalam cinta kasih Kristus. Amin. Jemaat sekalian, mari kita satu dalam doa syukur dan doa syafaat. Kami bersyukur ya Allah, karena kami boleh lagi mendengar kesaksian firman-Mu yang luar biasa. Kiranya firman ini menjadi dasar, menjadi arah, menjadi teguran, tapi juga menjadi tuntutan bagi kami sebagai jemaat, khususnya sebagai keluarga, supaya kami sungguh-sungguh hidup dalam cinta kasih sebagaimana firman-Mu tadi. Kami sungguh disadarkan karena cinta kasih-Mu kami boleh berada sebagai keluarga, sebagai pribadi, sebagai jemaat, dan sebagai gereja-Mu. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu tadi menguatkan kami untuk hidup di dalam cinta kasih-Mu. Dan mengimplikasikan ini
dalam kehidupan berkeluarga, antara suami istri, antara orang tua dan anak-anak, antara saudara bersaudara. Dan kami boleh mengimplikasikan cinta kasih-Mu yang Engkau telah genapi di dalam Kristus Yesus. Di dalam kehidupan berjemaat. Dalam mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Dan khusus sebagai jemaat, beri kami kekuatan dan kemampuan supaya kami boleh bersaksi tentang cinta kasih-Mu di dalam Kristus yang telah mengampuni dan menyelamatkan kami. Biarlah kami boleh menjadi saksi-saksi yang hidup dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan saling menyatakan cinta kasih satu dengan yang lain. Ya Allah, kiranya firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi dasar dan arah bahkan orientasi seluruh kehidupan kami sebagai keluarga. Dan kehidupan kami ini adalah proses menuju kepada salum dan kebahagiaan. Kami sadar penuh dengan tantangan-tantangan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa ada banyak masalah-masalah pergumulan-pergumulan yang kami hadapi dan itu adalah realitas. Biarlah kami boleh mengatasi semua itu dengan cinta kasih-Mu. Ketika kami tetap mengasihi Engkau dan kami hidup dalam cinta kasih, kami pasti bisa mengatasi berbagai tantangan-tantangan kecil dan besar. Ya Tuhan, kami tetap mohon Tuhan beri kami kesabaran, iman yang kuat, khususnya pada masa-masa yang sulit ini. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan gereja dan jemaat-Mu, juga setiap keluarga dalam kehidupan masing-masing. Tuhan berkati jemaat kami dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam seluruh kegiatan mereka. Tuhan berkati dengan kebutuhan hidup, Tuhan berkati dengan kesehatan dan juga ketegaran menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan. Ya Tuhan, berkati masing-masing keluarga yang sekarang sementara beribadah di rumah. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi jemaat GPIB Bukit Zaitun. Kami sebagai organisasi berkati semua para majelis, berkati penanggung jawab kategorial, tim-tim kerja, kepanitiaan, dan berkati semua kategori jemaat-Mu, PKLU, PKB, PKP, Gerakan Pemuda, pelayanan anak, pelayanan remaja. Walaupun kami tidak bertemu satu sama lain karena situasi, namun kami tetap juga sebagai gereja dan jemaat yang kami tetap satu iman, harap dan kasih kepadamu. Ya Tuhan, berkati jemaat kami khususnya yang sakit. Tuhan beri kesabaran, kekuatan dan pemulihan. Yang berhari ulang tahun, Tuhan juga berkati syukur mereka. Dan biarlah dalam situasi ini kami juga menyatakan ucapan syukur kami melalui persembahan-persembahan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang seiman, ibu bapak, jemaat sekalian, demikianlah ibadah kita saat ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar sungguh-sungguh kita hayati dalam kehidupan sehari-hari, dan tetaplah mengikuti protokol kesehatan dan tetap sehat dan berada di dalam salum. Terima kasih.